Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang sudah mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon maaf kalau pada pagi hari ini kita terlambat memulai ibadah karena ada kesalahan teknis. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita semua udah siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita. Dia sudah memberkati hidup kita. Kasih-Nya tercurah mengalir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan. Kami umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah atau di mana saja kami berada. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu. Pujian kami, penyembahan kami mau berikan hanya untuk kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau menyucikan hati kami, pikiran kami. Kuduskan setiap kami Tuhan. Agar kami layak ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Engkaulah Allah, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini menjadi kekuatan kami. Ada damai sukacita Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kita mau berseru kepada Tuhan karena Dia adalah penolong dalam hidup kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu kami mau berseru Tuhan. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus.
Haleluya. Di atas segalanya. Yesus, Padamu ku berseru, dalam penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. di atas segalanya, di atas segalanya. Oh, haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli akan kehidupan kita. Dia mengenal setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapa kami ini ya Tuhan? Kami hanya mau menyembah Engkau. Kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang sanggup Tuhan menolong kami, memberkati kami Tuhan. Biarlah pada pagi ini kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan. Kami mau berseru kepada Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara percaya bahwa Allah kita maha besar. Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Yesus hanya adalah satu-satunya di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini yang berkata Tuhan kita maha besar. Dialah maha kuasa, raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Dan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Nama Yesus. di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan. Dia luar
hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami hanya bagi Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang memberi kami kehidupan dan pengharapan. Kami hanya mau berseru kepada Yesus. Yesus, Engkau kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu Anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ada di tempat ini, juga yang ada di rumah atau di mana saja saudara berada. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa kami Tuhan? Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang saudara alami saat ini, percaya kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh pada kasih Kristus. Kasih Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Serukan nama Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, maka tangan Tuhan akan turun melawat setiap kami yang ada pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. tetap menyembah. Haleluya. Dunia tak bisa Terima kasih Yesus. menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Tidak ada yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan yang akan berbicara lepas pribadi dari setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah Engkau memakai hamba-Mu, Pendeta Morris Luming Kewas yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun ke atas hamba-Mu ini, sehingga kami semua yang mendengarkan kami diberkati. Terima kasih, terima kasih. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Morris Luming Kewas yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak.
USA, Chicago, dan di sini sudah mau hampir jam 11 malam, setengah 11 malam. Saya patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini Tuhan boleh izinkan saya untuk memberitakan atau menyuarakan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di GPDI New Life Chicago melalui hambanya Pastor Jemli Tikualu bersama Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya senang boleh jumpa dengan orang-orang Indonesia, apalagi orang-orang Manado. Ada saudara-saudara saya juga yang tinggal di USA, di Chicago, dan saya senang ketika melihat kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat. Saya terlalu percaya ini semua karena Tuhan. Ini semua bukan karena kita hebat, ini semua bukan karena kita gagah atau kita mampu mengatur, memanage kehidupan kita, apatah lagi di tengah COVID-19 yang menurut saya ini sementara berlalu dari seluruh dunia. Saya percaya kalau kita bisa melewati, saudara-saudara, suatu penyakit yang sangat menakutkan ini, saudara-saudara, saya terlalu percaya kalau kita bisa melewati semuanya, ini semua karena Tuhan punya kasih karunia di dalam hidup kita. Haleluya. Nama saya Pendeta Morris Lumingkewas. Ada beberapa kekasih di sini kenal dengan saya. Dan saya melayani di Indonesia, khususnya di Kota Manado, di Sulawesi Utara, dekat Bandara Samratulangi. Istri saya cuma 1, dan anak saya 3. 2 yang masih di dalam dunia, 1 sudah di sorga, saudara-saudara. Nah, baiklah, pada pagi untuk Chicago, malam untuk Indonesia, saudara-saudara, saya akan ambil pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-15. Saya akan baca untuk saudara-saudara yang ada pada saat ini. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Yang sudah dapat ayat ini, coba kita acungkan jempol saja yang sudah dapat ayat ini. Artinya tandanya ketika ada jempol, tandanya ayat itu sudah didapat, saudara-saudara. Keluaran pasal 33 ayat 15. Saya akan baca untuk kita semua, dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian simak akan firman Tuhan pada saat ini. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Haleluya. Saudara, kita ketahui bersama hari-hari yang kita hidupi di saat-saat ini adalah hari-hari di mana dunia itu semakin menuju pada satu kesusahan, semakin menuju pada satu kehancuran, saudara-saudara. Dan ini tentunya berdasarkan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Dan setiap apa yang dikatakan atau apa yang tertulis dalam kebenaran firman Allah, itu semua tidak pernah keliru, saudara-saudara. Itu semua tidak pernah salah, saudara-saudara. Karena yang punya firman itu merupakan Allah sendiri, saudara-saudara.
Nah, kita hidup di tengah dunia yang semakin sulit, saudara-saudara. Saya percaya kesulitan yang terjadi di hari-hari ini bukan cuma saja apatah lagi setelah selesai corona, saudara-saudara. Yang saya perhatikan, kesulitan yang terjadi hari-hari ini bukan cuma terjadi di Indonesia, bukan cuma terjadi di Sulawesi Utara, tetapi yang saya perhatikan, kesulitan yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, adalah satu kesulitan yang mengglobal, saudara-saudara. Artinya mendunia. Artinya seluruh dunia tidak luput daripada yang namanya kesulitan, saudara-saudara. Nah, kalau hal ini terjadi, saudara-saudara, sementara terjadi, nah, sementara kehidupan kita manusia adalah satu kehidupan manusia yang kekuatan kita bukan kekuatan yang super, saudara-saudara. Artinya kekuatan kita itu adalah kekuatan yang terbatas. Kekuatan yang terbatas. Kita tidak memiliki kekuatan yang lebih, saudara-saudara. Makanya kalau saya perhatikan dalam ayat ini, saudara-saudara, ini adalah satu ungkapan daripada seorang nabi yang besar, nabi yang hebat, nabi yang luar biasa pada saat itu, saudara-saudara. Nabi yang sudah menyeberangkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka boleh lewat di daratan laut, saudara-saudara. Dan Asito dalam ayat ini dia bilang begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan maksudnya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, saudara-saudara. Bayangkan seorang nabi yang luar biasa. Bayangkan seorang nabi yang dipakai Tuhan pada saat itu. Tetapi dia sendiri menyadari, saudara-saudara, kehidupannya adalah satu kehidupan yang walaupun sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia tetap sadar kalau dalam dia memimpin, menuntun orang Israel untuk mau masuk sampai di tanah Kanaan, walaupun Musa cuma lihat itu tanah Kanaan, ternyata yang saya lihat, perhatikan, pelajari dalam hidup daripada Musa. Musa sadar tanpa Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Haleluya. Nah, mari biar kebenaran firman Allah pada pagi hari ini untuk Chicago, saudara-saudara, biar ini menjadi satu perenungan kita untuk hari-hari yang kita hidupi di masa yang sukar ini, saudara-saudara. Biar kita mau sadar dalam hidup ini, walaupun mungkin kita adalah manusia yang hebat, manusia yang mungkin sering berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam usaha, mungkin kita jarang sakit, saudara-saudara, tetapi mari biar kita mau berkata seperti Musa, untuk saudara-saudara, kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, kalau tanpa Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bisnis, rumah tangga, bahkan pribadi, kalau tidak ada Tuhan, biar kita mau akui, semuanya tidak ada artinya, saudara-saudara. Haleluya. Ada haleluya. Jadi kalau saya bilang haleluya, mari angkat jempol. Artinya saudara respect dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara. Saya senang ketika ada yang respect dengan kebenaran firman. Bukan cuma kami juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tetapi setiap kita, setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah, mari ketika firman Allah itu menyentuh kita, mari kita respect firman Allah itu. Kita katakan amin atau kita angkat jempol, saudara-saudara. Saya percaya ketika kita mengangkat jempol kita, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, saudara-saudara. Haleluya.
Nah, Musa bilang begini, kalau jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, saudara-saudara. Ini luar biasa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, saudara-saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya coba untuk mengkolaborasikan ayat ini di dalam, coba kita buka di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara. Kitab Kejadian pasal yang ke-24. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, dia punya judul Ribka dipinang bagi Ishak, saudara-saudara. Jadi Ishak itu anak Abraham, dan Ishak ini, saudara-saudara, pada saat itu, dalam cerita ini, dalam kisah ini, Ishak ini adalah seorang yang jomblo, saudara-saudara. Dan si Ishak ini, papanya si Abraham, saudara-saudara, dia menginginkan si Ishak itu kalau boleh jangan mengambil istri selain daripada keluarganya, di mana maksudnya si Abraham ini tidak mau si Ishak ini mengambil perempuan atau istri itu, saudara-saudara, di luar daripada keluarganya, saudara-saudara. Makanya yang kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, ada seorang hamba yang dituakan di Abraham itu, saudara-saudara, di keluarga Abraham. Kalau ayat 2 di sini dikatakan begini, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak mengambil untuk anakku seorang istri antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Perhatikan baik. Di sini hamba daripada Abraham suruh ngana pigi balai pagi tapi kampung di Kanaan. Kamu cari itu istri, seorang wanita, seorang perempuan yang terbaik di Kanaan itu, dan jumpai keluarga saya yang ada di sana. Dan Abraham titip pesan, jangan bawa ini Abraham, dan pokoknya selain perempuan Kanaan, jangan dijadikan istri oleh si Ishak ini. Yang saya perhatikan dalam kisah ini, saudara-saudara, ini hamba daripada Abraham, dia belum pernah pergi ke tempat asal daripada Abraham. Artinya tempat yang dia tuju itu, saudara-saudara, adalah satu tempat yang masih asing, saudara-saudara. Dia belum tahu itu jalan seperti apa. Beda kalau sekarang, saudara-saudara. Kalau sekarang tempat yang kita mau tujui, walaupun belum pernah pergi, masih asing, itu bisa dituntun oleh maps yang akan misalnya saya dari sini mau ke Chicago di GPDI New Life, pasang maps, pasti dia akan tuntun. Tetapi ini belum ada fasilitas maps pada waktu itu, saudara-saudara. Tetapi yang saya perhatikan, hamba daripada Abraham ini, saudara-saudara, yang dia lakukan, saudara-saudara, adalah di mana dia berharap supaya hidupnya, supaya misi yang dia akan jalankan, supaya pekerjaan atau tanggung jawab yang dipercayakan oleh Abraham kepada hamba ini mau supaya berhasil, saudara-saudara, supaya dia berhasil.
Nah, kalau saya perhatikan saudara-saudara, kalau saya perhatikan di dalam ayat yang ke-9, letak daripada keberhasilan daripada hamba Abraham ini, perhatikan dalam ayat yang ke-9, pasal 23 ini, saudara-saudara, pasal 24 maksudnya, ayat 9 saya akan baca begini. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat 2, Abraham berkata akan ayat 9 ini. Ayat 9, Anda perhatikan, hamba Abraham ini, saudara-saudara, meletakkan tangannya. Artinya apa, saudara-saudara? Yang pertama, rahasia di mana Allah akan menyertai kehidupan kita. Yang pertama yang saya catat di sini, kita harus percaya. Haleluya. Ada haleluya? Yang pertama, untuk kita mau disertai Tuhan, kita harus percaya dulu. Ini repot kalau kita tidak percaya Tuhan. Ada sebuah cerita, seorang tukang potong rambut. Seorang tukang potong rambut ini, barbershop ini, saudara-saudara, dia ngomong atau ngobrol dengan orang yang datang pergi ke tempat dia untuk gunting rambut. Ini tukang gunting rambut ini, dia bilang begini, saya tidak percaya adanya Tuhan. Sementara ini orang yang dipotong rambut ini adalah seorang anak Tuhan. Dan dia bilang begini, pemahaman kamu itu salah. Tuhan itu ada. Dia bilang, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, singkat cerita, dalam cerita mereka yang sangat alot, mungkin si yang dipotong rambut ini udah jenuh, udah bosan dengan si pencukur rambut ini, saudara-saudara, yang pada akhirnya dia pulang. Ke baterai ke. Masih kedengaran? Haleluya. Jadi si yang digunting rambut ini dia keluar. Pas dia keluar itu jumpa dengan ada seorang laki-laki yang rambutnya panjang, dan dia tarik ini orang, dan dia bilang begini, saya tidak percaya kalau untuk di hari-hari ini ada tukang gunting rambut. Dia bilang, ini nyatanya saya ini tukang gunting rambut. Dan si orang yang baru selesai dipotong rambutnya itu dia bilang begini, saya mau jelaskan tentang yang kamu katakan tadi, yang mana itu Tuhan tidak ada. Persoalannya begini, kalau si rambut panjang ini, rambutnya tetap panjang, itu karena dia tidak datang kepada kamu, makanya rambutnya tetap panjang. Begitu juga dengan kamu. Begitu juga dengan kamu. Karena kamu tidak datang kepada Tuhan, maka kamu yakin Tuhan itu tidak ada. Coba kamu datang kepada Tuhan, pasti itu Tuhan ada. Pasti Tuhan itu ada. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan ini hamba ini, saudara-saudara. Waktu dia dengar Abraham bilang, letakkan tanganmu, dia bukan cuma sampai didengar, tetapi lebih daripada itu, dia percaya, saudara-saudara, makanya dia letakkan, saudara-saudara, haleluya.
Dia letakkan dia punya tangan di pangkal paha daripada Abraham. Dia letakkan, saudara-saudara, karena dia percaya. Jadi yang pertama, untuk kita mau disertai oleh Tuhan, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita percaya di masa yang sukar ini, Tuhan akan menyertai kehidupan kita, walaupun di tengah susah. Daud bilang begini dalam Mazmur 23, walaupun aku ada di dalam jalan, walaupun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Ini Daud. Siapa tidak kenal dengan yang namanya Daud? Dia pernah ada di dalam lembah kekelaman. Dia pernah dikejar-kejar oleh Saul, saudara-saudara. Jangankan Saul, saudara-saudara, dia dikejar oleh anaknya Absalom. Tetapi Daud bilang begini, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut ancaman. Aku tidak takut dengan yang namanya singa. Aku tidak takut dengan yang namanya beruang. Karena kenapa? Ada Allah yang besar. Ada Allah yang luar biasa. Ada Allah yang ajaib. Ada Allah yang spektakuler kuasanya, yang menyertai kehidupan daripada Daud, saudara-saudara. Dan Allah yang sama akan menyertai anak-anak Tuhan GPDI Live Chicago yang ada di USA sana, saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua yang saya perhatikan dalam kisah hamba ini, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-10, ayat 10 dalam Kejadian pasal yang ke-24, saya akan baca. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Haleluya. Kadang-kadang kita cuma sampai dipercaya. Ingat, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan kekristenan kita cuma sampai dipercaya, tetapi lebih daripada itu, mari kita melangkah satu langkah lagi, yaitu apa, saudara-saudara? Kita bertindak. Makanya firman Allah katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa artinya kepercayaan kita kalau kita cuma diam di tempat? Kekristenan itu harus aktif, jangan pasif. Kekristenan itu, saudara-saudara, kita harus bertindak, saudara-saudara. Karena ketika kita bertindak, Tuhan pun yang ada di surga, dia akan bertindak untuk menyatakan kuasa mujizatnya di dalam hidup kita. Haleluya. Saya bulan November depan, tanggal 11, itu saya genap usia corona saya, saudara-saudara. Saya salah satu pasien corona di Indonesia yang termasuk parah. Satu langkah lagi itu saya akan dimasukkan ventilator, saudara-saudara. Dan kondisi saya waktu alami sakit corona, saya berpikir saya tidak akan selamat. Saya tidak akan lanjut hidup saya, saudara-saudara. Karena kenapa? Waktu baru mau masuk rumah sakit, saturasi oksigen saya itu sudah ada di 70-an. Nah, ketika dimasukkan oksigen, baik oksigen selangnya sebesar jempol dan pakai oksigen masker, itu saturasinya cuma bertengger di 90. Sementara saudara-saudara normalnya harus 95. Dan 3 malam atau 3 hari, saudara-saudara, saya sudah bermimpi dengan kuasa kegelapan atau setan, di mana setan mau jemput saya, saudara-saudara. Dia mau jemput saya supaya saya masuk di peti mati, saudara-saudara. Tetapi saat itu saya menolak akan tawaran daripada setan, dan
Selama 3 hari itu saya diganggu, saudara-saudara. Saya diganggu. Saya 7 hari di 21 hari maksudnya masuk di ruangan ICU. Hari ke-7 yang herannya saya dinyatakan oleh dokter negatif. Haleluya. Tetapi setelah negatif itu saya rasa ada sesuatu yang lain dalam hidup saya, dalam tubuh saya. Dan ternyata itu yang dinamakan badai sitokin, saudara-saudara. Badai sitokin. Nah, waktu saya mengalami badai sitokin ini, waktu ini difoto, bagian dada saya ini difoto, ini paru-paru saya sudah hancur. Sudah hancur. Hancur karena virus yang ada di dalam paru-paru saya. Dan vonis dokter begini, saya tidak boleh khotbah 1 tahun, saudara-saudara. 1 tahun tidak boleh khotbah. Dalam setengah tahun tidak boleh naik pesawat, apalagi melakukan olahraga yang berat. Nah, hobi saya badminton, saudara-saudara. Nah, 2 minggu saya pulang dari rumah sakit, itu saya itu oleh kemurahan Tuhan, oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa, saya, dokter saja kaget melihat atau memeriksa paru-paru saya, itu kondisinya bersih, saudara-saudara, sampai saat hari ini, saudara-saudara. Saya terlalu percaya yang saya alami ini bukti daripada di mana Tuhan menyertai hidup saya. Bayangkan, saya setiap menit, saya tanya begini kepada dokter, dokter, 1 menit saya menghabiskan berapa liter oksigen? Dia bilang 1 menit menghabiskan 5 liter oksigen. Berarti dalam 1 jam ada 300 liter oksigen yang saya konsumsi. Sementara yang saya hitung-hitung, saya dalam 1 hari itu disubsidi lewat oksigen, lewat peralatan medis, itu disubsidi oksigen di tubuh saya ini, itu kurang lebih 7.200 liter. Sementara dalam hidup manusia, 1 hari itu harus memiliki oksigen kurang lebih 11.000 liter. Artinya, secara manusia, secara medis, oksigen yang tertinggal di tubuh saya itu tinggal 3.800. 7.200 itu disubsidi. Bila ditotalkan, dijumlahkan, itu 11.000 liter. Nah, yang sebenarnya, yang seharusnya, saudara-saudara, saya itu sudah gagal nafas. Artinya, saya itu yang seharusnya sudah tidak bisa berkhotbah kepada saudara-saudara yang ada di Chicago, saudara-saudara. Tetapi kalau semuanya ini bisa terjadi, saudara-saudara, ini adalah sesuatu bukti di mana Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang luar biasa, dan setiap firman yang saya percayai itu adalah firman yang hidup, sehingga saya mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Haleluya. Kalau firman Tuhan bilang kita harus maafkan musuh kita, harus maafkan. Kalau firman Tuhan bilang kita harus mengasihi, kita harus mengasihi, walaupun itu musuh kita. Nah, kalau kita mampu, kalau kita punya kemampuan, kekuatan, potensi untuk mempraktekkan kebenaran firman Allah, maka saya terlalu percaya, kondisi sulit pun kehidupan kita, kondisi terpuruk mungkin kehidupan rumah tangga kita atau usaha kita, walaupun kondisi seperti ini, kalau ada Tuhan menyertai kehidupan kita, kalau ada Tuhan yang menyertai perjalanan rumah tangga kita,
perjalanan usaha kita, saya terlalu percaya di tengah gelombang, di tengah kesusahan, Tuhan pasti tolong. Yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga, kita lihat dalam ayat 12 sampai ayat 14, saudara-saudara, ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan duyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa Allah telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Haleluya. Artinya apa yang ketiga ini dalam ayat 12 sampai ayat 14? Ini adalah satu doa yang dinaikkan oleh hamba ini kepada Tuhan. Dia memohon, saudara-saudara. Mari biar kita percayai Tuhan itu hanya sejauh dengan doa. Haleluya. Amin. Kita harus yakin sebagai orang percaya, Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, adalah Tuhan yang hanya sejauh dengan doa. Artinya, kalau kita berdoa, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, berarti pertolongan itu tidak ada, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, saudara-saudara. Sebelum dia selesai berbicara, sebelum dia selesai berdoa, kadang-kadang kita seperti itu. Sebelum kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi pergumulan kita, saudara-saudara. Inilah asiknya bagi kita sebagai orang percaya ketika hidup kita disertai oleh Tuhan, saudara-saudara. Makanya jangan capek, jangan bosan ketika Anda belum alami jawaban Tuhan. Mari tetap bertahan di dalam Tuhan. Ketika Anda belum mengalami pertolongan, ketika Anda belum mengalami solusi, saudara-saudara, tetap buka hati. Sebagaimana saudara-saudara tema daripada GPDI Live Chicago, saudara-saudara, open your heart to God, saudara-saudara. Buka hati kita bagi Tuhan. Kalau kita buka selalu hati kita bagi Tuhan, saya terlalu percaya penyertaan yang sempurna itu, saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu akan jadi bagian hidup kita. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa? Dia pernah menyertai Daniel, dia pernah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga ketika mereka dimasukkan di dalam lubang singa, ketika mereka dimasukkan di dapur api, saudara-saudara, api tidak ada kekuatan untuk memakan mereka. Singa yang begitu lapar tidak sanggup untuk memakan ini api Allah. Karena kenapa? Karena ada Allah Immanuel yang menyertai hidup mereka. Haleluya. Bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang Allah Immanuel, saya umpamakan seperti ini, saudara-saudara. Air putih yang panas, ketika kita masukkan ini gula, sugar, kita masukkan,
air putih yang panas ini rasanya biasa. Tetapi waktu kita masukkan ini gula, sugar, saudara-saudara, rasanya berubah menjadi manis, saudara-saudara. Artinya, air dan gula ini sudah bersenyawa, sudah menyatu. Makanya firman Allah bilang begini, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, nah ini bersenyawa. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Kalau kita selalu undang Tuhan setiap hari, setiap saat, bangun pagi, hari Minggu, besoknya hari Senin, hari Minggu, mari kita libatkan Tuhan. Besok hari, saudara-saudara, waktu kita bangun pagi di hari yang baru, sebelum kita lebih jauh melanjutkan aktivitas kita, mari libatkan Tuhan, saudara-saudara. Karena ketika kita libatkan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Mungkin semuanya itu Tuhan izinkan. Tetapi satu hal, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang dimuliakan oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang dilayani oleh Yakub, saudara-saudara, oleh Israel, adalah Tuhan yang sama sebagaimana kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan dia melakukan perkara-perkara yang ajaib dan perkara-perkara yang luar biasa. Saya sebenarnya khotbah seperti ini, hosa, sesak nafas. Tetapi sudah mau setahun, saudara-saudara, sampai hari ini, saudara-saudara, saya orang bukan anti vaksin. Sampai hari ini saya belum divaksin. Saya bukan anti vaksin, saudara-saudara. Tetapi saya cuma mau buktikan, itu Tuhan itu lebih hebat daripada vaksin. Amin. Yang percaya katakan amin. Kalau kita pun sudah divaksin, ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Tetap Tuhan tolong. Tetapi saya cuma mau buktikan, saudara-saudara, itu Tuhan itu ada di setiap waktu. Amin. Tuhan itu ada di setiap tempat. Dia ada di tempat ini, dia ada juga di Chicago, saudara-saudara. Dia ada dimanapun kita pergi berada, Tuhan ada, saudara-saudara. Yang penting, saudara-saudara, nah ini kuncinya, saudara-saudara. Mari jangan jenuh untuk kita berdoa. Jangan jenuh-jenuh untuk kita berseru kepada Tuhan. Jangan nanti ada persoalan baru kita datang kepada Tuhan. Ingat baik, jangan nanti ada pergumulan baru kita lari kepada Tuhan. Jangan nanti ada pergumulan yang berat dalam rumah tangga kita baru kita buru-buru panggil nama Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Dalam kondisi yang baik, mari kita panggil Tuhan. Dalam kondisi yang diberkati, mari kita panggil Tuhan. Dalam kondisi yang segar bugar, sehat, itu cuma karena kasih karunia. Kata Paulus, saudara-saudara, cuma karena kasih karunia, mari kita panggil nama Tuhan. Apatah lagi ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, saudara-saudara. Yesus peduli dengan kehidupan kita. Yesus peduli dengan persoalan kita. Yesus peduli dengan setiap masalah-masalah kita, saudara-saudara. Sebesar apa masalah kita hari-hari ini? Mungkin rumah tangga kita, saudara-saudara, adalah satu rumah tangga di mana dilanda dengan yang namanya ketidakharmonisan. Tetapi mari kita undang Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan. Maka Dia yang mempunyai hidup ini, Dia akan memberikan solusi dalam pergumulan rumah tangga kita. Haleluya. Ada haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jadi yang ketiga, doa. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang keempat kita perhatikan dalam pasal ini, saudara-saudara, ayat 27. Ayat 27, dia bilang begini, dalam pasal 24. Ayat 26 dulu. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan.
serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Perhatikan baik, di sini ada satu ucapan syukur. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan yang sudah buat hidupnya berhasil. Ingat baik, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita menemukan jalan yang terbaik, ketika jalan yang tertutup itu terbuka bagi kita untuk kita lewati, untuk kita jalani, saudara-saudara, mari jangan lupa nama Tuhan. Tetapi ada satu ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Karena Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah menjawab. Haleluya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. God inclusion, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu, saudara-saudara, bukan cuma diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan yang besar. Bukan cuma bagi orang-orang percaya yang ada di kota-kota besar, yang ada di daerah-daerah yang terpencil. Tetapi penyertaan Tuhan itu real, itu nyata bagi orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Waktu saya dinyatakan negatif, tak henti-hentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, kalau saya mau merenungkan kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang seharusnya saya sudah gagal nafas, yang seharusnya saya sudah tidak ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, makanya saya selalu bersyukur, baik di kamar, maupun saya melakukan perjalanan, maupun saya ada di tempat-tempat ramai. Saya cuma lihat badan saya. Kalau saya lihat cermin, saya lihat, wah ini masih luar biasa. Saya masih luar biasa bukan karena sayanya, tetapi karena Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini, saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi mari, dunia yang ada di hari-hari ini adalah dunia yang semakin menuju pada satu kesulitan. Sukar cari pekerjaan. Mungkin ada di antara kita pada saat ini, ada anak-anak muda, sukar cari jodoh. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Ishak, Tuhan kasih jodoh. Haleluya. Saya percaya kita yang ada pada saat ini, sampai pasangan hidup, sebenarnya ini adalah satu cerita yang biasa, tetapi luar biasa Tuhan kita, sampai dengan yang namanya pasangan hidup, itu Tuhan kasih. Apalagi cuma masalah keperluan, kebutuhan kita. Ingat, sorga saja Tuhan kasih. Sorga saja Tuhan kasih. Apalagi cuma masalah yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup kita. Haleluya. Yakin dalam hidup ini Tuhan menyertai kita. Bukan cuma untuk hari ini, bukan cuma untuk hari esok. Sampai sejauh mana Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini. Haleluya. 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus percaya. Yang kedua, kita harus bertindak. Yang ketiga, kita harus berdoa. Yang keempat, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita semua. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan, entah itu secara face to face atau dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Tetapi hebatnya Tuhan boleh pertemukan kita lewat dunia maya Zoom pada saat ini. Dan izinkan saya akan berdoa untuk jemaat yang ada di GPDI,
Engkau melihat setiap umat Tuhan yang mengangkat tangan mereka. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka, mungkin dalam pribadi, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam usaha atau dalam pelayanan. Mari kami berdoa dari tempat ini. Kiranya kalau hamba daripada Abraham, Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh campur tangan. Mari Tuhan yang sama, biar Tuhan kerjakan kuasa-Mu bagi umat-umat Tuhan yang mengangkat tangan di rumah mereka masing-masing, yang ada di jemaat GPDI New Life Chicago. Tuhan, mari diberkatilah hidup mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah apapun yang mereka rencanakan kerjakan hari-hari ini. Di masa yang sukar ini, di masa yang sulit ini, Tuhan buat ada perbedaan antara orang yang berharap dan tidak berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan itu, sehingga mereka umat Tuhan boleh lewat di jalan yang tertutup itu. Sebagaimana orang Israel boleh lewat di laut yang dikeringkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan memberikan jalan yang terbaik bagi umat Tuhan yang ada di GPDI New Life Chicago. Tuhan, hamba Tuhan Pastor Jemli bersama istri, anak-anak, Tuhan berkati. Seluruh staf pengembalaan, Tuhan berkati. Seluruh umat Tuhan yang ada, Tuhan berkati. Tambah-tambahkan bilangan umat Tuhan yang ada. Tambah-tambahkan sidang jemaat Tuhan yang ada. Umat-umat Tuhan yang ada. Kuantitas, kualitas lebih utama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dengan penuh keyakinan. Firman jatuh di tanah yang baik. Firman itu bertumbuh berbuah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sungguh firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami atas nama Jemaat GPDI New Life Church Chicago mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Morris Lumingkewas yang sudah memberitakan kabar sukacita buat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih banyak. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kita bisa, untuk di tempat ini kita bisa menjalankan kantong persembahan. Dan buat jemaat yang ada di rumah atau di mana saja berada, yang rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di tempat ini, boleh melalui Zelle GPDI New Life Church GPDI-NLC@yahoo.com Chicago. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama kita nyanyikan Yesus Kau Kebenaran. Kau
nyanyikan lagu ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak Gembala kita yang akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap, biar kami tetap memandang Tuhan. Dialah sumber kasih itu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lumingkewas, Bapak Pendeta Morris Lumingkewas yang sudah menyampaikan kebenaran yang sangat menguatkan. Terima kasih buat kebenarannya, dan bagi jemaat Tuhan yang ada di Zoom, jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang sudah mengikuti acara ini. Saat ini kami masih berada di New Jersey karena ada acara pastoral gathering dan ada pernikahan yang ada di New Jersey. Jadi kami masih ada di New Jersey. Nanti hari ini kami akan balik ke Chicago. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Thank you everyone for coming and join together with us. We really appreciate. And from New Jersey, we would like to say Happy Sunday all, and God bless you all. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini sekali lagi kita nyanyikan refnya pujian ini, dan kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami dimerdekakan. Kami terlalu yakin bahwa kami diberikan kekuatan. We receive the power of Holy Ghost. We receive the power, the Word of God hari ini. Bahwa kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang dibebaskan. Kami terlalu percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Morris Lumingkewas yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami tahu firman ini adalah bagian dari isi hati Tuhan. Oleh karena itu, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati masa depannya, berkati apa yang digumuli. Dan kami yakin ada mujizat, ada pertolongan, dan ada pembelaan Tuhan. Dan saat ini, mari kita umat-umat Tuhan, angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah, wajahnya akan dihadapkan kepada kita. Penyertaan yang sempurna akan menjadi bagian kita. Firman Tuhan berjanji, kasih setia Tuhan
ada bersama dengan kita, bahwa Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan mampu berjalan di atas masalah-masalahmu, dan engkau akan lebih daripada orang yang menang. Engkau tidak akan dikalahkan dengan intimidasi. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah, tapi engkau akan mampu berjalan dan engkau akan mampu menghadapi, karena ada kekuatan Tuhan yang supernatural menjadi bagian kita. Oleh karena itu, terimalah kasih karunia daripada Allah, berkat cinta kasih, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup dan akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat dari Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, happy Sunday and God bless you all. See you next Sunday. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.